Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 275. 1. Belinda melihat sebuah foto yang Hanifah tunjukkan. Dia menatap dengan tatapan berbeda. Entah kenapa Belinda langsung diam melihat foto tersebut. "Tante," jawab aku, "apa tante mengenal orang yang ada di dalam foto ini?" Desak Hanifah, karena Belinda belum juga menjawab sejak tadi. Alih-alih menjawab, Belinda justru menatap Rama yang datang menghampiri istrinya, yaitu Hanifah setelah keluar kamar. Belinda belum juga menjawab pertanyaan dari Hanifah tang merupakan istri dari keponakannya itu. "Tante, aku mohon jawab aku. Berikan aku kejelasan atas semua ini. Aku yakin, tante mengenal orang ini," desak Hanifah lagi. "Dari mana kamu mendapatkan foto itu, Hanifah? Apa kamu mengenali orang itu?" Belinda justru balik bertanya. Hanifah mengerutkan keningnya. "Aku yang seharusnya bertanya ke tante. Kenapa tante yang balik bertanya ke aku?" "Ya, tante mengenalnya, Hanifah." "Dia?" Ucapan Belinda terpotong. "Tante jahat," potong Hanifah, menangis. Rama langsung mendekap Hanifah. "Tenang dulu, Hanifah. Ada apa? Katakan." "Hanifah, dengarkan tante dulu," bujuk Belinda lagi. "Tante jahat ke orang tuaku. Tante yang sudah merusak kebahagiaan orang tuaku. Kenapa harus tante? Kenapa harus bibi dari suamiku?" Hanifah benar-benar merasa sesak melihat kenyataannya. "Cerita ke suami kamu. Ada apa sebenarnya?" tanya Rama lagi, yang belum mengerti dengan ucapan Hanifah. Dia belum mengerti dengan apa yang terjadi. "Sebenarnya, foto siapa yang kamu tunjukkan itu? Boleh aku melihatnya?" tanya Rama lagi, kepada Hanifah. Hanifah belum bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis di dalam pelukan Rama. Rama kemudian menenangkan istrinya terlebih dahulu. Suasana yang hening dan penuh emosi terasa begitu kental di dalam ruangan tersebut. Hanifah masih terdiam, terjebak dalam pusaran perasaan yang begitu kompleks. Tangisnya yang pelan terdengar di antara isak-isaknya yang sesekali pecah, menggambarkan betapa dalamnya luka yang ia rasakan. Rama, dengan penuh kelembutan, mengelus punggung Hanifah yang gemetar. "Sayang, ceritakan padaku. Aku di sini untukmu," bisiknya lembut, mencoba meredakan kegelisahan yang melanda hati Hanifah. Belinda, yang selama ini terdiam, akhirnya mengambil nafas dalam-dalam. "Hanifah, maafkan aku. Aku harus memberitahumu sesuatu yang selama ini tersembunyi," ucapnya perlahan, suaranya penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Hanifah menoleh ke arah Belinda, matanya yang sembab dipenuhi dengan rasa penasaran dan kekhawatiran. "Apa yang sebenarnya terjadi, Tante?" desisnya pelan, mencoba menenangkan dirinya yang sedang dilanda kekacauan emosi. Belinda menatap Hanifah dengan tatapan penuh penyesalan. Orang yang ada di dalam foto itu adalah seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari masa laluku, Hanifah. Dia adalah... Belinda terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan pengakuan yang begitu sulit baginya. 2. Hanifah menarik nafas dalam-dalam, menunggu dengan tegang akan kata-kata selanjutnya dari Belinda. Hatinya berdebar kencang, tidak tahu apa yang akan terungkap dalam pengakuan yang akan disampaikan oleh Tante Belinda. Rama, yang selama ini hanya bisa memeluk Hanifah dengan penuh kasih, juga menatap Belinda dengan tatapan penuh pertanyaan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ingin memahami latar belakang dari kebingungan dan kesedihan yang tengah melanda istrinya. Dalam keheningan yang terasa begitu menyiksa, Belinda akhirnya melanjutkan. "Dia adalah mantan suamiku, Hanifah. Orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku,
namun kini menjadi kenangan yang pahit, ucapnya perlahan, suaranya penuh dengan penyesalan dan kehampaan. Hanifah terdiam, matanya membulat kaget mendengar pengakuan yang begitu mengejutkan itu. Hatinya terasa hancur, seperti dunia yang ia kenal tiba-tiba runtuh di hadapannya. Rasa kecewa dan pengkhianatan melanda hatinya, membuatnya terduduk lemas di pelukan Rama yang penuh dengan kehangatan dan dukungan. Belinda melanjutkan pengakuannya dengan suara gemetar, "Pernikahan kami tidak pernah direstui, Hanifah. Tidak ada yang mengetahui tentang hubungan kami, bahkan pihak keluarga tidak pernah tahu. Itu adalah rahasia yang kami simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun." Hanifah terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Belinda. Hatinya terasa begitu berat, memikirkan betapa besarnya rahasia yang telah terungkap di hadapannya. Dia teringat akan semua momen bahagia yang telah mereka lewati bersama, namun kini semuanya terasa seperti sebuah kebohongan yang terbongkar. Rama, yang selama ini hanya bisa mendengarkan dengan ekspresi terkejut, tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. "Tante, aku tidak pernah menduga bahwa kamu memiliki masa lalu seperti itu," ucapnya dengan suara yang penuh dengan kebingungan dan keheranan. Belinda menatap keduanya dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Hanifah, Rama. Aku tidak bermaksud menyembunyikan hal ini darimu. Namun, masa lalu itu seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahku," ucapnya perlahan, suaranya penuh dengan penyesalan dan kehampaan. Hanifah, yang masih terduduk lemas di pelukan Rama, merasa dunianya hancur berantakan. Semua yang ia percayai selama ini runtuh di hadapannya, meninggalkan rasa kecewa dan patah hati yang begitu dalam. Rama mencoba merangkul Hanifah dengan penuh kasih, mencoba memberikan dukungan dan kehangatan dalam momen yang penuh dengan kekacauan emosi. "Kita akan melewati ini bersama, sayang. Kita akan menyelesaikan semua masalah ini bersama-sama," bisiknya lembut, mencoba menenangkan hati yang sedang dilanda badai emosi. Belinda, yang merasa beban dunianya telah sedikit terangkat dengan mengungkapkan rahasia yang telah lama ia simpan, menatap keduanya dengan harapan. Harapan untuk mendapatkan pengertian dan maaf atas segala kesalahannya. Hatinya penuh dengan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi. Hanifah, yang masih terdiam dalam kebingungan dan kekecewaan, akhirnya menatap Belinda dengan mata yang penuh dengan pertanyaan. "Tante, apakah orang di foto itu sudah menjadi suami Tante beberapa tahun yang lalu?" desis Hanifah dengan suara yang gemetar, mencoba mencerna fakta yang begitu mengejutkan. Belinda mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. "Iya, Hanifah. Dia adalah mantan suamiku, orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku," ucapnya perlahan, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Hanifah terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Belinda. Apakah kalian bercerai?" tanyanya pelan, hatinya terasa hancur mendengar kenyataan yang begitu menyakitkan. 3. Belinda menggelengkan kepala dengan sedih. "Kami tidak pernah sampai pada tahap perceraian, Hanifah. Dia meninggalkanku begitu saja sebelum kita memiliki anak. Dia tidak tahan dengan tekanan pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua kami," ucapnya perlahan, suaranya penuh dengan penyesalan dan kehampaan. Hanifah merasakan kepedihan yang begitu dalam di hatinya. Semua puzzle hidupnya mulai terungkap, namun justru membawa kehancuran yang begitu besar. Dia memeluk erat Rama, mencari kehangatan dan dukungan dalam momen yang begitu penuh dengan kekecewaan dan kebingungan. Rama, yang selama ini hanya bisa mendengarkan dengan hati yang penuh dengan kepedulian, merasa sedih melihat keadaan Hanifah yang begitu rapuh. "Kita akan melewati ini bersama, sayang. Kita akan menemukan jalan keluar bersama-sama,"
bisiknya lembut, mencoba memberikan kekuatan dan harapan dalam kegelapan yang tengah melanda mereka. Belinda, yang merasa lega setelah mengungkapkan rahasia yang begitu lama ia simpan, merasa sedih melihat kehancuran yang ia timbulkan. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi, meskipun luka yang ia rasakan begitu dalam dan sulit untuk sembuh. Itu artinya, ibuku adalah istri kedua dari ayahku, lirih Halisa. Dek. Belinda kaget mendengarnya. Ayah. Maksud kamu? Dari Rama pun berkerut mendengar istrinya. 4. Iya. Dia ayahku. Suami pertama tante itu adalah ayahku, tante. Ayahku adalah sosok lelaki yang sangat menyayangiku beserta ibuku. Tapi, entah kenapa, semenjak ibuku sakit-sakitan, ayahku memperlakukan ibuku dengan sangat kasar dan bahkan pergi meninggalkan kami. Tutur Hanifah, membiarkan air matanya berjatuhan mengingat masa lalunya. Belinda kaget mendengarnya. Ternyata, Hanifah adalah anak dari mantan suami pertamanya. Lelaki yang membuat Belinda cinta mati saat itu. Tapi, takdir tidak bertahan lama untuk mereka akhirnya berpisah. Sekarang, Belinda malah bertemu dengan Hanifah yang merupakan anak dari mantan suaminya itu. Apalagi, Hanifah adalah istri dari keponakannya, yaitu Rama. Aku tidak tahu apa yang membuat pertengkaran hebat itu terjadi. Tapi, yang aku lihat waktu itu, aku menemukan sebuah foto tante yang di belakangnya bertuliskan nama tante. Dari sana, aku berpikir bahwa orang tuaku bertengkar karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, tutur Hanifah lagi. Tapi, sekarang aku tahu, bagaimana ibuku tidak syok dan sakit hati saat itu. Ternyata, tante bukan orang ketiga, melainkan istri pertama dari ayahku. Hanifah tidak bisa membayangkan bagaimana sakit hati ibunya saat itu. Sebagai seorang perempuan, Belinda pun merasakan bagaimana perasaan ibu dari Hanifah saat itu. Apakah tante sempat menghubungi ayahku waktu itu? Tanya Hanifah kepada Belinda. Tidak, Hanifah. Setelah berpisah, kami tidak lagi saling menghubungi, jawab Belinda. Rama menggenggam tangan Hanifah. Aku sempat tahu kalau ayah kamu sebenarnya sudah menikah sebelum menikahi ibu kamu, Hanifah. Tapi, aku tidak tahu kalau ternyata istri pertamanya adalah Tante Belina sendiri. Dan maaf, aku tidak memberitahumu karena tidak tega melihat kamu yang harus terbebani oleh banyak hal termasuk tekanan dari Mama. Hanifah kaget mendengar pernyataan suaminya. Kamu sudah tahu, Mas? Kapan? Saat kita sempat bercerai, jawab Rama. Aku melakukan upaya banyak hal agar kita bersatu lagi waktu itu sampai akhirnya aku tahu kalau ternyata ayah kamu sudah menikahi perempuan lain sebelum menikahi ibu kamu. Tapi, Hanifah, ayah tetaplah ayah kamu. Ibu tetaplah ibu kamu. Semoga kamu bisa menerima masa lalu ayah agar ibu juga tenang di alam sana, lanjut Rama. Perih rasanya hati Hanifah mendengar kenyataan ini. Keluarganya yang sudah hancur, kini tidak bisa diperbaiki lagi karena ibunya sendiri sudah meninggal dunia. Bagaimana Hanifah bisa menerima kenyataan yang sulit ini? Hanifah merasakan getaran emosi yang begitu kuat, membuat hatinya terasa hancur dan terluka. Air mata yang tak terbendung mengalir deras, mencerminkan kehancuran yang melanda jiwanya. Dia menatap hampa ke arah jendela, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu yang begitu rumit. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Belinda mencoba memberikan senyuman penuh empati sebagai bentuk dukungan dalam momen yang sulit ini. Hanifah, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini begitu rumit dan menyakitkan, ujar Belinda dengan suara lembut, mencoba menenangkan hati Hanifah. Hanifah,
dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca, menatap Rama dengan tatapan nanar. Aku merasa hancur, Mas. Semua ini begitu rumit dan menyakitkan. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Ucap Hanifah sambil mencoba menahan tangisnya. 5. Belinda sendiri merasakan betapa sulitnya posisi Hanifah, harus menerima fakta yang begitu menyakitkan tentang dirinya dan keluarganya. Hanifah, Tante tahu, kamu begitu sakit mendengar kenyataan ini. Tapi, percayalah, Nak, Tante tidak pernah terlibat dalam perpisahan orang tua kamu, ujar Belinda, dengan penuh keyakinan. Keluarga kita mungkin sudah hancur, tapi kita bisa membangun kebahagiaan baru bersama, ucap Belinda lagi dengan penuh keyakinan, mencoba memberikan harapan pada Hanifah yang sedang terpuruk. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, mereka semua merenungkan setiap kata yang terucap, mencari kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi kenyataan yang memilukan ini. Meskipun luka masa lalu tidak bisa dihapus, namun dengan kejujuran, pengertian, dan cinta, mereka yakin bahwa bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan dan memperbaiki apa yang telah retak dalam keluarga mereka. Belinda yang juga masih terpukul dengan pengakuan-pengakuan yang terungkap, menatap Hanifah dengan ekspresi penuh simpati. Hanifah, maafkan Tante jika pertanyaan Tante Ing terlalu menyentuh perasaanmu, tapi, Tante ingin tahu, kemana ibumu sekarang? Tanya Belinda dengan suara lembut, mencoba memahami lebih dalam tentang kehidupan Hanifah. Hanifah, dengan tatapan sedih namun penuh kekuatan, menjawab dengan suara serak, ibuku sudah meninggal dunia. Dia pergi meninggalkanku setelah melawan penyakit yang tak tersembuhkan. Dek. Belinda terdiam sejenak, tercengang mendengar kabar tersebut. Bayangan tentang betapa hancurnya Hanifah, kehilangan ibu yang dicintainya, membuat Belinda merasa terenyuh. Dia merasa tergugah oleh kekuatan dan keteguhan hati Hanifah yang harus menghadapi begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Hanifah, Tante tidak tahu harus berkata apa. Tante hanya bisa turut berduka cita atas kehilangan ibumu, ujar Belinda dengan suara gemetar, mencoba mengekspresikan rasa simpati dan dukungan yang mendalam pada Hanifah. Hanifah mengangguk pelan, menghargai dukungan dan simpati yang ditunjukkan oleh Belinda. Meskipun luka-luka masa lalu masih terasa begitu dalam, Belinda, yang masih terenyuh dengan kisah hidup Hanifah, menatapnya dengan penuh empati. Hanifah, Tante benar-benar tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hatimu, kehilangan ibu dan harus menghadapi semua ini, ucap Belinda lagi, yang tidak bisa membayangkan betapa hancurnya menjadi Hanifah. Hanifah tersenyum tipis, merasakan kehangatan dari Belinda meskipun dalam situasi yang sulit. Terima kasih, Tante Belinda. Aku merasa lega memiliki seseorang yang memahami perasaanku, ucap Hanifah dengan suara yang sudah tidak beraturan. Tiba-tiba, Hanifah bertanya dengan ragu, Tante, maaf jika pertanyaanku terlalu banyak, tapi, kemana ayahku selama ini? Apa Tante pernah bertemu dengannya lagi setelah ayah berpisah dengan ibuku? Hanifah mencoba mencari jawaban atas kekosongan dan ketidakjelasan yang selama ini menghantuinya. Belinda terdiam sejenak, seolah merenungkan bagaimana cara terbaik untuk mengungkapkan kebenaran yang tak terduga ini. Hanifah, sebenarnya, ayahmu adalah adik kandung dari suami kedua Tante, lelaki yang sekarang menjadi om dari kalian, ucap Belinda dengan suara gemetar, mengungkapkan rahasia kelam yang tersembunyi selama ini. Hanifah terkejut mendengar pengakuan tak terduga itu. Matanya membulat, mencerna informasi yang begitu mengejutkan. Segala potongan puzzle kehidupannya mulai terhubung, membentuk gambaran yang lebih utuh namun juga lebih rumit.